Assalamualaikum, Sugeng Rawuh di Kedai Ketan Punel. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa untuk takjilnya, silahkan bisa menikmati Ketan Punel. Kami buka selama bulan suci Ramadan ini jam 2 siang hingga jam 10 malam. Silahkan bisa menunggu bertakjil di sini, ngabuburit, atau nanti setelah sholat tarawih silahkan bisa sejenak menikmati Ketan Punel hangat dengan banyak sekali topping-topping menarik seperti durian, bubuk kedelai, gula jawa, ketan kurma. Ketan Punel kurma selalu hadir di setiap bulan suci Ramadan. Juga minuman-minuman tradisional sehat, wedang ada, jahe serai, kemudian ada wedang rosella, ada sinom, dan banyak lagi. Saya Rini Kusuma, Bakul Ketan Punel, selalu setia menantikan kehadiran Bapak Ibu pembeli Kedai Ketan Punel semua. Seperti saat ini yang sedang ngabuburit di Kedai Ketan Punel, ada Camat Wonokromo yang juga sekaligus PLT Camat Gubeng. Ada Pak Tommy Ardianto. Ayo kita ajak ngobrol-ngobrol biar puasanya tidak terasa lama. Biar beduk maghribnya terasa lebih cepat datang. Yuk silakan kita kenalan dengan Pak Camat Wonokromo. Di tengah-tengah Kedai Ketan Punel ini sedang ngabuburit menunggu waktu datangnya berbuka puasa. Bersyukur sekali kami karena beliau sempat untuk datang ke Kedai Ketan Punel karena nunggu beduk maghrib, nanti takjilnya Ketan Punel, minumnya wedang tradisional sehat. Mudah-mudahan selalu sehat. Ada Pak Camat Wonokromo, Pak Tommy Ardianto. Assalamualaikum Pak Tommy. Ya, waalaikumsalam. Matur nuwun, selamat berpuasa. Ya, siap. Ini sedang ngabuburit tunggu waktu berbuka puasa. Betul. Karena memang kadang-kadang ya sudah pandemi, sudah wabah, kemudian bulan Ramadan, terkadang memang tantangan besar bagi para pelaku UMKM nih Pak Camat. Betul. Utamanya bisnis-bisnis kuliner begini, karena kami agak-agak kalau siang hari kan hampir tidak ada yang mengkonsumsi. Jadi berharapnya ada yang ngabuburit di Ketan Punel, ada yang bertakjil Ketan Punel, habis tarawih juga camilannya Ketan Punel, harapannya begitu Pak. Pak Camat, terima kasih sudah bersama kami di sini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Jadi semoga sehat selalu puasa ya. ini kita pakai untuk bekerja, juga kita pakai untuk ibadah juga. Iya, Dua-duanya betul. harus jalan bareng ya. Apakah ada perbedaan di Wonokromo ini dalam rangka ketika itu bulan puasa dengan hari-hari biasa? Adakah perbedaan kegiatan atau aktivitas? Iya, jadi kita hanya terjadi pengurangan jam kerja di kantor kami seperti itu. Jadi yang biasanya dimulai 7:30 pagi, kita mulai masuknya jam 8. Maju setengah jam. Dan kita pulangnya kalau sebelumnya jam 4 sore, kita pulangnya setengah 4. Setengah 4, betul. Jadi selesai asar kita bisa pulang. Begitu ya. Memang hari-hari Camat Wonokromo, nah, itu seperti apa? Biasanya apa yang diurusin Pak dari hari ke hari? Wah, iya, banyak sekali Bu ya. Banyak ya. Iya. Memang seperti disampaikan oleh Bapak Wali Kota, kita ini ujung tombak. Ujung tombak pelayanan. Ujung tombak apa ini? Ya, bukan ujung tombak ya, ujung tombak. Ujung tombak. Tombak itu bolak-baliknya nih Bu. Kadang-kadang terjadi juga nggak? Wah, sering itu. Ampun ya kan. Tombak mulu. Jadi ujung tombak itu dalam arti bahwasanya semua permasalahan masyarakat, terutama sekarang atensi Bapak Wali Kota yang baru ini terkait, iya betul, terkait pemberdayaan masyarakat, penanganan para warga miskin atau keluarga berpenghasilan rendah itu juga terkait juga UMKM juga. Jadi kalau Ibu dari awal tadi menyampaikan terkait penanganan UMKM, kami juga punya atensi besar terkait UMKM itu. Apalagi ini kondisi masih pandemi ya. Iya. Pandemi, jadi ya memang antara perkembangan ekonomi rakyat dengan bagaimana caranya kita menekan pandemi itu harus sejalan. Jangan sampai kemudian pandemi ini membuat kita secara ekonomi terpuruk terus. Surabaya itu jadi seperti itu. Ya, padahal agak susah-susah juga ya bikin sejalan, karena kan kita lihat ya Bu ya, ada PSBB, ada jam malam, ya, PPKM itu ya kan, itu ya. Kami di Raya Dharma pula. Betul. Jadi saya melihat sejak pandemi kemarin itu kan
Taman Bungkul ditutup, ya kan? Iya. Car Free Day dihentikan. Iya. Padahal saya ini salah satu pelanggan juga ya kan. Biasanya Setiap pelanggan minggu setiap saya, minggu iya pagi. betul. Saya jaga di sini dengan teman-teman Satpol itu nongkrongnya ya di sini kan Betul, gitu minggu kan. pagi pelanggan kedai minggu pagi sebenarnya, tapi pagi hari kita nggak bisa bertemu langsung karena sejak ada wabah ini. Kebalik malah kalau dulu kita sering nongkrong di sini, kalau masa pandemi ini kita malah ngobrain orang nongkrong. Nggak Ngobrolin boleh. orang nongkrong. Betul demi kesehatan bersama ya. Iya. Oke, tapi kira-kira di Wonokromo kalau tadi concernnya sekarang adalah pergerakan roda ekonomi khususnya pelaku UMKM Iya. seperti kami, Iya. masyarakat ekonomi rendah berpenghasilan rendah. Apakah di Wonokromo sekarang banyakkah yang ibaratnya jumlah orang miskin? Ya, Ada peningkatan? Ya, jadi memang ada peningkatan karena dalam arti kita bahwasanya melaksanakan pendataan itu melibatkan RT, RW, kemudian kita melakukan verifikasi dan kemudian disurvei oleh Dinsos. Jadi data kami di Kecamatan Wonokromo itu ada sekitar 56.000 MBR. MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Betul, iya. Ada sekitar 56.000 Itu naik sebelum pandemi dan selama pandemi itu Boleh naik. dibilang naik. Karena apa ya Pak Camat? Ya, karena banyak orang yang kemudian karena pandemi resign. Oh, Resign. dirumahkan. Ya betul, ada beberapa rekan-rekan teman-teman kita itu yang mungkin pada saat bekerja banyak yang bekerja di luar kota, di luar negeri. Ketika terjadi pandemi itu kan, COVID itu kan mereka banyak yang pulang juga. Seperti itu. Terus kemudian banyak, kalau kita bisa lihat mall waktu kan banyak yang ditutup, Iya, pasar ditutup, iya. terjadi pembatasan jam kerja, Kehilangan otomatis mata itu pencaharian. terjadi efisiensi ya di beberapa perusahaan. Jadi kemudian istilahnya mendadak miskin gitu istilahnya kan, Iya, seperti itu. betul. Penurunan omset, penurunan penghasilan yang luar Iya. biasa. Ya, memang semua merasakan, kami juga merasakan. Iya. Aduh, mudah-mudahanlah selamat dan sehat Ya. dalam melewati wabah ini. Iya. Baik, tapi kalau kita bicara Wonokromo, di Kecamatan Wonokromo itu tampaknya kecamatan yang lengkap banget ya Pak ya. Ikon Kota Surabaya, Taman Bungkul di Betul. Kecamatan Wonokromo. Ada rumah sakit, KBS. ada KBS, Ya. ada mall, ada rumah para pejabat tinggi. Ya, ngumpul sini sebelah itu. Terus ada pasar Wonokromo itu yang nggak tahu kalau sekarang, dulu kan identik atau image-nya adalah banyak terjadi kriminalitas, Tuh. banyak preman gitu. Nggak tahu kalau sekarang, mudah-mudahan nggak begitu. Iya. Nah, bagaimana ya memimpin kecamatan sekompleks Wonokromo? Ya. Jadi betul yang disampaikan Ibu tadi bahwasanya memang sebenarnya tengah kota Surabaya itu ya di sini di Wonokromo itu tengah Di sini. kotanya ya, bukan di dekatnya Taman Surya sana, bukan di balai kota. Di sana itu hanya pusat pemerintahan. Bukan di Yasudarso gitu kan? Jadi gini, kalau Ibu bisa lihat ya, kalau orang mau dari timur Surabaya mau ke barat Surabaya pasti lewat sini. Kalau orang dari utara Surabaya mau ke selatan Surabaya pasti lewat di sini. Di sini ada jalan utama Raya Darmo, Diponegoro, Jage. Terus ketika perempatan atau pertigaan di Raya Darmo sana sekitaran dengan KBS itu macet. Itu semua jadi jalur utara selatan utara itu pasti akan terganggu pasti seperti Iya, itu. Jadi iya. simpul kemacetan tengah kota sebenarnya di Wonokromo ini. Seperti itu kalau Ibu boleh bisa lihat ya seperti itu. Jadi memang betul kalau di sini nih nggak usah cari masalah datang sendiri gitu loh ya. Nggak usah cari masalah, Iya, datang masalah datang sendiri seperti itu. Aduh. Jadi permasalahan anjal, gepeng, PMKS, mungkin kriminalitas, kepadatan penduduk, urbanisasi, luar biasa besar sih. Yang paling menonjol apa Pak? Problematika apa yang paling menonjol di Wonokromo? Iya, problematika di Wonokromo ini lebih karena untuk penataan itu ya, kampung-kampung kita sangat padat. Kampung-kampung kita sangat padat. Kalau boleh tahu bahwasanya jumlah penduduk kita itu sekitar 90 ribuan. Kakak itu. Jiwa. Jiwa. Iya. Itu tapi orang yang beredar itu lebih dari 200 sampai 250 ribu orang yang ada di Wonokromo itu. Jadi otomatis akan berdampak terhadap permasalahan sosial, dampak terhadap perekonomian, kriminalitas seperti itu. Jadi ya seperti itulah ya harus kita terima. Iya, Seperti itu. betul. Tapi Pak Iya. Tommy, Pak Camat Wonokromo ini berapa lama menjabat sebagai Camat Wonokromo? Camat yang nggak usah cari masalah, masalahnya udah ada sendiri, datang sendiri. Iya. Saya mulai jadi Camat Wonokromo tahun 2015. Wow, itu kan udah lama Ya, banget. sekarang hampir 6 tahun ya. 6 tahun. Iya, betul, iya.
6 tahun ada di kecamatan yang kompleksitasnya cukup tinggi. Betul. Nah, itu jurus jitunya selama ini dalam pendekatan kepada warga agar kemudian istilahnya mudah diatur, mudah dalam menyelesaikan problematika. Bagaimana pendekatan apa, Pak? Ya, kita harus paham dengan karakter warga Surabaya itu ya apa sih? Arek Surabaya itu modelnya gimana sih? Ayo ditoto bareng, ngobrol bareng, bloko suto, ngomong apa Apa itu bloko suto? Apa ya bloko suto? Ngomong Apa terus ya? terang ya. Oh, terus oke. terang. Belak-belakan. Tanpa tedeng-aling-alingan seperti itu. Jadi kita mencoba menyelesaikan permasalahan itu dengan terbuka. Jadi memang kuncinya bahwasanya kita harus dekat dengan tokoh masyarakat, dalam hal ini RT, RW, sering turun ke lapangan, berdiskusi, ngobrol ya, ngopi, sama juga sering-sering saya jadikan tempat nongkrong ya di Ketan Bundel ini kan. Dengan kemudian kita tetap mengefektifkan kerjasama kita 3 pilar dengan Kapolsek dan Ramil. Nah itu mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita harus merangkul dan kemudian bekerjasama dengan mereka seperti itu. Terus kemudian kita sering-sering turun ke kelurahan. Jika ada masyarakat atau event-event tertentu kita harus turun. Kemudian dari situ kita menjalin komunikasi. Kemudian kita membangun koordinasi dengan mereka. Sebab suatu permasalahan itu jika kemudian secara personal kita sudah kenal dengan orang tersebut, itu lebih cepat mudah. Gitu ya. Contoh. Pada suatu saat kita mau menyelesaikan suatu permasalahan tentang bangunan liar gitu ya kan yang ada di Serenggali. Ketika kita turun tanpa harus melibatkan Satpol PP dulu, ketika kita ketemu dengan Pak RT, Pak RW-nya, tokoh masyarakatnya situ, kita jelaskan, ngobrol baik-baik, enak-enak tuh mereka akan bisa dengan mudah memahami apa yang dimaksud kita. Jadi tanpa harus ada pendekatan aturan, tapi dengan pendekatan sosial, pendekatan komunikasi, itu menurut saya itu lebih efektif untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi tampaknya bisa terjadi, iya. bisa dilakukan pada semua lini masyarakat. Boleh, betul. Pendekatan kekeluargaan, Iya, personal seperti itu ya. Jadi kuncinya tuh di komunikasi, man to man kita. Ya kalau jadi anak-anak muda speaknya itu pinter gitu. Betul, kalian berkomunikasi Ya, itu utamanya Camat Wonokromo. Tapi biasanya menjelang Lebaran, tingkat kepolisian biasanya memberikan warning gitu. Ya. Setiap tahunnya tingkat kriminalitas bisa jadi meningkat. Ya. Kalau mau Lebaran biasanya seperti itu kan Pak habitnya itu. Kalau di Wonokromo bagaimana ya supaya warga aman, supaya warga tidak jadi korban kejahatan? Ya. Apa yang dilakukan? Jadi kita memperkuat pengamanan swakarsa, pengamanan mandiri dari masing-masing kampung. Di RT RW itu kan ada unsur-unsur keamanannya mandiri melalui hansipnya atau linmasnya seperti itu, dan kemudian kita memberikan arahan-arahan, peringatan-peringatan melalui kelompok-kelompok masyarakat itu melalui Pak Lurah, ada Babinsa, ada Bimaspol yang ada ditempatkan di masing-masing kelurahan itu kita kumpulkan, kita sosialisasikan lagi, kita sampaikan permasalahannya. Terus kemudian seperti yang rekan-rekan kepolisian sampaikan, kita menjadi polisi bagi diri kita sendiri, ya kan? Jadi nggak bisa permasalahan keamanan, ketentraman, ketertiban itu hanya dibebankan ke aparat saja. Nggak bisa kalau kemudian dari unsur masyarakat sendiri tidak peduli dengan itu, tidak bisa. Jadi kita tetap melibatkan peran serta masyarakat di situ, pengamanan, keamanan. Tapi menurut saya tahun ini aman ya, karena kita nggak boleh mudik kayaknya. Kayaknya begitu. Iya, jadi nggak akan kemana-mana. Nggak ada rumah kosong, bisa dengar rumah kosong. Iya, betul Pak. Biasanya rumah ditinggal mudik, ini kan nggak boleh ya, nggak boleh mudik. Nggak boleh mudik. Bagaimana caranya supaya warga nggak mudik? Pak Camat gimana? Nah, informasi dari teman-teman Dishub, stasiun atau terminal itu akan ditutup. Oh, stasiun Wonokromo ditutup? Jadi tidak ada orang mudik sama sekali. Terminal-terminal seperti itu. Iya. Juga di batas-batas perkotaan, batas wilayah antar kota kabupaten itu informasinya akan ada posko, ada pengamanan, gitu ya. Juga pintu keluar masuknya jalan tol. Jadi akses keluar masuk kota itu nanti akan lebih diawasi oleh teman-teman aparat. Ya. Seperti itu. Jadi memang arahan dari pimpinan dari pusat sana memang mengharapkan ada warga jangan kemudian melaksanakan mudik, ya, memaksakan untuk mudik seperti itu. Iya. Okay. Kita pengalaman tahun kemarin ketika kemudian kita banyak melaksanakan cuti Natal dan Tahun Baru.
setelah kembali kan luar biasa, tingkat COVID kita Langsung naik tinggi. luar biasa. Iya. Berlipat-lipat. Surabaya yang seharusnya waktu itu sudah mulai kuning, mulai hijau, Langsung gara-gara merah. ada cuti lebaran panjang itu orang berluar kota dan segala macam, wis balik merah mana itu. Iya, sempat kita rasakan kemarin Iya, itu iya, ya, iya. seperti apa. Bahkan kemudian Raya Dharma selalu ditutup supaya itu dia. Nah, tapi bagaimana kalau ada warga yang kedatangan kerabat gitu istilahnya? Iya. Bagaimana bentuk pengawasannya? Iya. Jadi di masing-masing RW kampung itu di kita tuh sudah dibentuk Satgas Kampung Tangguh. Oke. Iya, Satgas Kampung Tangguh. Inilah yang kemudian ada Satgas Kampung Wani Joko, Wani Sehat, Wani Sejahtera, Wani Ngandani, di mana para Satgas ini dari Pak RW ya, unsur Pak RW dan Pak RT ini yang kemudian memantau, kemudian mensosialisasikan, terus kemudian memberikan pemahaman pengertian bahwasanya jika diusahakan warga itu tidak menerima tamu dari luar kota, kan seperti itu. Jadi seperti kondisi PSBB atau PPKM kemarin seperti itu. Jadi kita harapkan seperti itu. Dan jika kemudian memang ada warga yang harus menerima tamu, minimal mereka lapor, mereka menyampaikan bahwasanya sudah melaksanakan swab atau rapid Atau mungkin harus minimal sudah sudah melaksanakan divaksinasi. vaksin, betul. Ya. Ya kayak ini. Ketan Bundar kan semua divaksin semua Iya, kayaknya, luar kita biasa. sudah divaksin, alhamdulillah. Jadi kita lebih tenang melayani Iya. pembeli pun lebih nyaman Betul. dalam menikmati ketan bunel. Iya. Begitu Pak Camat. Oke, tapi Pak Camat, apakah Wonokromo ini sering mendapat sorotan? Artinya, karena kan rumah Pangdam, rumah dinas Pangdam ada di Kecamatan Wonokromo ya. Rumah dinas Kapolda. Kapolda. Kalau Pak Kapolda enggak ada masalah. Kapolda ikut Tegalsari. Ikut Tegalsari, rumah dinas Kapolda. Kemudian rumah dinas Direktur BI ya. Ya. Seperti itu. Jangan juga lupa rumah dinas Kajati di Rumah dinas Nagel sana. Kajati, iya betul. Itu masuk ke Kecamatan Wonokromo juga. Rumah dinas Ketua Dewan Progo itu. Banyak loh. Iya. Rumah para pejabat yang Pejabat ada di Kecamatan Wonokromo. Jadi Pak Camat nggak sering dapat sorotan. Bagaimana? Apakah ada pengamanan secara khusus dari pihak kecamatan? Tidak ada, Bu. Jadi karena beliau-beliau itu aparat hukum, aparat pejabat ini, jadi secara institusional mereka sudah ada pengamanan itu sendiri. Nggak perlu tambahan dari kecamatan tidak ya? tidak perlu seperti itu. Dan kalau kita bisa lihat di pengamanan di rumah dinas Pak Kapolda, rumah dinas Pak Pangdam juga sudah ada pengamanan, dan saya kira pengamanan mereka sudah luar biasa. Oke, tapi kira-kira sering tidak ada keluhan-keluhan terkait dengan hal-hal yang semestinya nih dilakukan oleh Pak Camat seperti ini, tapi tidak misalkan gitu. Apa sih Pak biasanya keluhan dari warga di dalam Kecamatan Wonokromo ke Pak Camat? Biasanya keluhan-keluhan apa yang sering disampaikan? Ya, jadi keluhan-keluhan warga masyarakat sejauh ini mayoritas masalah pelayanan administrasi ya, produk-produk pelayanan kita. Masih terkait itu? Ada beberapa yang seperti itu, Bu. Jadi masalah kependudukan, administrasi masalah pertanahan, jadi seperti itu. Jadi intinya itu bahwasanya bukan permasalahan ya, tapi intinya bahwasanya kondisi masyarakat itu mungkin mereka belum memahami mekanisme SOP dari pelayanan itu, gitu kan ya. Yang kedua bisa juga dari kami, dari unsur aparat kami yang kemudian tidak bisa menjelaskan secara jelas, secara maksimal terkait untuk mengurus suatu produk pelayanan itu harus persyaratannya seperti ini nih, kan ada beberapa yang mungkin masih belum seperti itu. Oke. Jadi seperti itu. Hal-hal yang terkait dengan administratif, baik itu mungkin warga belum paham atau mungkin SOP yang tidak dikomunikasikan dengan jelas gitu ya. Tersosialisasikan secara maksimal. Iya, ngobrol-ngobrol dengan suami, wah Pak Camat nih ini kan luar biasa karena membawahi Kecamatan Wonokromo. Bayangkan, karena kalau misalkan dari kepolisian begitu ya, misalkan Kapolres atau Kapolsek, Kapolsek utamanya mungkin harus dari kalangan Akpol begitu kan, untuk bisa di dalam Polsek yang membawahi sektor Wonokromo begitu. Ini Pak Camat nih nggak banyak musuhnya apa ya kira-kira? Justru nggak banyak yang, banyak nggak suka sebenarnya. gitu ya. Iya. Justru kebalikannya, banyak teman. Dan Bu, sebenarnya saya juga posisi sekarang juga merangkap sebagai camat Gubeng. Wah. Iya. Masih kurang pusing Pak. Nah itu saya nggak tahu ya. Jadi ini amanah ya, kepercayaan dari pimpinan bahwasanya per 1 Juni 2020 kemarin
saya dipercaya untuk merangkap sebagai PLT pelaksana tugas camat Gubeng. Jadi Wonokromo sama Gubeng. Wonokromo 6 kelurahan, Gubeng 6 kelurahan. Jadi saya ngisi 12 kelurahan. Semuanya gede-gede semua. Bagaimana membaginya, Pak? Membagi porsi, peran, maupun membagi waktu, membagi tugas. Bagaimana? Sebenarnya kita tinggal memaksimalkan potensi sistem yang ada di masing-masing organisasi saja. Kita ada sekretaris kecamatan, ada kepala seksi, ada kepala lurah, yaitu yang harus kemudian bisa bertanggung jawab terhadap tugas-tugas pelaksanaan pelayanan kita. Jangan sampai kemudian camatnya nggak ada, kan saya harus bagi waktu ya Bu ya, antara Wonokromo sama itu Gubeng. Jadi ada tidak ada camat, pelayanan harus tetap jalan seperti itu. Hanya tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, membagi, memanage waktunya supaya pelayanan jangan sampai keteteran seperti itu. Iya. Oke. Wah, itu apakah kalau misalkan bicara kecamatan mana saja, apakah memang tipikal dipimpinnya itu sama? Jadi misalkan sudah terbiasa 6 tahun di Kecamatan Wonokromo, ketika jadi PLT Camat Gubeng, nggak ada perbedaan yang berarti. Wilayahnya, terus kemudian sosial masyarakatnya semua mungkin secara sama. Secara karakteristik itu Wonokromo dengan Gubeng bersama. Sama. Iya. Permasalahannya, potensi masalahnya juga. Jadi hampir sama. Jadi adaptasi saya di Gubeng itu juga tidak terlalu lama seperti itu. Jadi adaptasi secara internal ke teman-teman staf saya dengan adaptasi di luar dengan unsur masyarakat di luar sana sebenarnya hampir sama. Hampir sama ya. Nah itu dia. Berarti kan wah luar biasa. Jadi artinya begini. Apakah kemudian camat itu, waktu seorang camat itu hanya disediakan kepada masyarakat ketika jam kerja, atau di luar itu pun ya sudah masyarakat boleh mengadukan, boleh mendatangi, boleh seperti apa? Jadi intinya yang disampaikan oleh pimpinan berkali-kali, kita ini bukan pejabat, kita ini pelayan masyarakat. Jadi apapun yang menjadi keluhan masyarakat, laporan masyarakat, sebisa mungkin 24 jam kan seperti itu ya kan. Yang terjadi selama ini gitu Pak? Yang terjadi selama ini bahwasanya masyarakat kita sebenarnya sudah banyak sistem yang untuk bisa menangani permasalahan-permasalahan selama 24 jam. Kita ada CC room, command center 112. Jika terjadi permasalahan di wilayah, orang kecelakaan, kebakaran, bencana, itu ada CC room 112. Jadi warga kemudian bisa ditanggulangi, bisa diresot lebih cepat. Contohnya kayak di Taman Bugul seringkali kecelakaan ini. Tabrak motor dan segala macam. Nah itu saya dengar itu memang dari CC room seperti itu. Dan saya punya aparat Satpol PP yang kita bagi menjadi 3 shift, 8 jam yang untuk memantau wilayah dan melaporkan permasalahan. Terkait untuk pelayanan administrasi itu memang ada jamnya Bu. Jadi mulai 7:30 sampai sekitar jam 6 sore sampai jam 7 sore itu kita memberikan pelayanan administrasi yang ada di kantor tuh sesuai jam kerja, tapi selebihnya adalah ada sistem. Secara kewilayahan kita 24 jam. Sering tidak Pak ada sesuatu yang bersifat mendadak? Aduh, malam-malam ternyata harus ada kehadiran camat untuk menyelesaikan sesuatu begitu. Oh, sering. Ya, dalam arti kita juga membagi waktu, kita juga membagi energi kita ya. Jadi kayak contohnya ketika terjadi musim hujan, banjir, hujan malam hari terjadi banjir, saya kasih contoh di Wonokromo, di Stren Kali Wonokromo itu yang sebelah sana itu seringkali terjadi kenaikan debit air. Ketika debit air itu naik, mereka air itu sudah mulai masuk ke kampung-kampung seperti itu. Jadi kami ada aparat yang 24 jam itu, kita memantau itu, kita memastikan bahwasanya jangan sampai kemudian terjadi bencana di situ kan. Nah, kemudian kita koordinasikan dengan OPD terkait, kita bikin posko di situ, kita dibantu oleh teman-teman Satpol PP, kita dibantu oleh teman-teman Bakas Banglinmas, OPD terkait itu, teknis itu yang untuk melakukan penanganan di lapangan secara cepat. Jadi minimal itu kita mengantisipasi jangan sampai terjadi permasalahan yang lebih berat seperti itu. Jadi intinya seperti itu, bahwasanya sistem ini sebenarnya sudah bekerja. Sistemnya sudah bekerja. Tapi memang kadang itu kehadiran dari sosok pemimpin, pemimpinnya itu dirasa secara psikis memberi ketenangan ya. Kami HP ini kita pakai untuk kerja. Jadi banyak grup, banyak informasi yang disampaikan melalui medsos itu. Ada grup-grup kita juga punya HT. HT ini
on terus gitu. Dikeloni terus ini sampai tidur tuh kadang istri juga protes. Waduh, iya. Oh, iya. Tapi saya kecilin gitu ya. Iya, ya rotok-rotok ya apalah sambil ngantuk-ngantuk kan gitu enggak apa-apa. Berarti 6 tahun dong protesnya ya, Pak ya. Ditambah sekarang pakai gubeng lagi, protesnya meningkat nih. Aduh, Iya. bercanda. Iya, tapi kan berarti sejak 2015 sekarang ketambahan lagi sebagai PLT. Iya, sebentar. Saya tanya. Camat itu tahu kepanjangan camat? Apa itu, Pak? Capek tapi nikmat. Oh gitu. Waduh, letak nikmatnya di mana? Letak nikmatnya di mana? Kalau capeknya kita tahu. Letak nikmatnya di mana? Nikmatnya itu ketika permasalahan warga bisa kita tangani, intervensi program-programnya, terus kemudian kalau ada musibah atau apa itu jangan sampai ada korban jiwa, ya toh. Kita bisa menyelamatkan warga, mengkondisikan wilayah supaya tidak terjadi. Jika contohnya ada kebakaran, kita bisa menyelesaikan itu, dan nggak sampai ada korban jiwa itu kepuasan bagi kami. Jadi banyak hal berguna yang bisa dilakukan, gitu ya. Nah, sejak 2015 hingga sekarang jadi camat. Berarti sangat dipercaya oleh wali kota. Sebenarnya saya jadi camat sudah 10 tahun. Oh, 10 tahun? Iya. Oke. Saya mulai tahun 2010 udah jadi camat. Sebelum di Wonokromo, Pak? Saya pertama jadi camat di Camat Genteng. Oh, di Genteng. Nah, sebenarnya camat Pabean Cantikan di Tanjung Pabean Perak Cantikan. sana. Kemudian di Benowo. Waduh. Benowo, kemudian Wonokromo. Wah. Berarti kan sangat dipercaya istilahnya begitu. Tapi sering tidak Pak dimarahin wali kota, Pak? Ah, itu kan kehitung. Oh, gak kehitung. Iya, banyak sekali. Sering ya? Hampir tiap hari kali. Iya, tapi bagi saya itu bukan dalam arti dimarahi ya. Tapi bahwasanya memang apa yang saya lakukan itu tidak sesuai harapan dari pimpinan gitu ya. Kan tentunya ketika kita ini orang lapangan itu kan banyak sekali permasalahan, kendala-kendala di lapangan yang kita tidak bisa kemudian menyampaikan kepada pimpinan tuh seperti kita itu cuman mengeluh-mengeluh, tidak bisa. Kita harus kerja di lapangan, kita laksanakan dulu seperti itu. Tapi kemudian jika kemudian ternyata masih belum dianggap sesuai dengan keinginan pimpinan, ya enggak apa-apa. Yang penting kita laksanakan dulu gitu loh. Tugasnya kita siap aja dulu gitu kan. Kerjakan dulu di lapangan sudah aja. Terserah kemudian pimpinan mengevaluasi benar atau tidak. Terus kemudian kita dimarahi, menurut saya itu bukan dimarahi ya, kita hanya diarahkan aja bagaimana seperti itu. Wah, sudah tidak terhitung dimarahin atau diarahkan atau ditegur atau apa saja lah. Tapi gitu sampai nggak kepikiran, sampai nggak Pak Camat, aduh kok dimarahin terus meskipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya kebal aja kayak gitu ya. Kebal ya? Iya, kebal. Minimal nggak dimasukin nanti gitu kan. Iya. Kalau dimasukin nanti kan ya kalau kerja baper, bola-balik baper ya. Wah, bisa kurus dong. Bisa kurus. Tapi kan Pak Camat tidak. Tapi ini lumayan udah turun nih. Oh gitu ya. Sepedaan terus. Sepedaan terus, goes terus. Jangan mudah baper kalau jadi camat, capek tapi nikmat. Baik Pak Camat. Ya. Mungkin ada bisa yang disampaikan ke pembeli kedai ketan punel yang lain nih Pak Camat. Utamanya yang ada di, karena kedai ketan punel juga ada di Kelurahan Darmo di Kecamatan Wonokromo. Iya. Kedai ketan punel bagi saya Wonokromo ya, terutama Surabaya atau terutama Wonokromo itu sudah ikon. Wah, terima kasih. Betul. Alhamdulillah. Iya. Dan saya berkali-kali nyoba ketan-ketan yang paling enak di sini. Waduh, terima kasih. Iya. Topping-toppingnya macam-macam. Yang favorit apa Pak Camat? Saya tetap yang original aja. Original ya, kedelai. Belum lagi nanti kalau saya datang sini. Ini bukan endorse. Disambut sama ownernya itu kan ya, yang juragan ketan punel itu kan ya. Nah, itu Pak Camat. Nah, itu saya tuh senang sekali. Mudah-mudahan. Padahal saya males kalau bapaknya tuh teriak-teriak Pak Camat, semua orang lihat saya gitu. Padahal saya bikin sudah padahal sedang penyamaran ya. Menyamar aja lagi bapak. Tapi sudah langsung ya begitu Pak Camat. Wah. Aduh ya, mudah-mudahan dengan menikmati ketan punel di sini sedikit banyak melepaskan kecapean, kelelahan itu di sela-sela kerja yang begitu padat. Dan ini jujukannya para pejabat di sini. Jadi ada Kapolres baru, ada Kapolsek baru, pejabat baru. Pak Isir. Cuman camatnya ya pancet aja. Saya itu ganti Kapolsek 7 kali loh Bu. Waduh. Iya. 7 kali, ganti dan Ramil tuh 4 kali. Wow. Saya aja sendiri. Baru dari dulu. Itu apa tahun rahasianya begitu lama dan dipercaya betul di posisi itu? Nah, coba tanyakan ke pimpinan saya gitu saja. Ya? Jangan. Pimpinannya berarti mulai Bu Risma ya? Atau memang karena nggak ada orang lain musik ya gitu lagi. Udah terpercaya, udah itu aja. Ya, jangan coba-coba. Saya anggap bahwasanya ini amanah ya. Saya syukuri semuanya itu.
saya jalani aja, dalam arti saya bekerja, saya niatkan ibadah, itu aja lah untuk anak, untuk keluarga, ya, seperti itu. Jadi ya tidak akan berat kalau kemudian kita menjalaninya seperti kita melaksanakan ibadah rutin. Karena iya betul mohon izin ya betul seperti itu. Wah, luar biasa Pak Camat, banyak sekali ini yang bisa diambil oleh pembeli kedai ketan punel yang lain, bisa lebih dekat lagi. Sebetulnya siapa sih Camat Wonokromo plus sekarang PLT Camat Gubeng? Ini dia beliau Pak Tommy Ardianto. Buat warga Kecamatan Wonokromo dan warga Kecamatan Gubeng mungkin bisa ngetan punel bareng di sini bersama Pak Camatnya. Baik Pak Camat, terima kasih banyak. Ya, Ibu, terima kasih. Sebentar lagi waktu berbuka puasa. Ya. Tapi ini kita tayangkan untuk pembeli kedai ketan punel malam hari Pak Camat. Ya. Jadi mungkin semuanya mudah-mudahan sudah bertakjil yang sama, yaitu ketan punel. Baik, terima kasih banyak, sukses selalu. Sama-sama. Sehat selalu sukses untuk juga, Pak Camat. Terima kasih banyak. Demikian tadi obrolan-obrolan kita. Terima kasih telah bersama kami. Saya Rini Kusuma, Bakul Ketan Punel, menantikan kehadiran Bapak Ibu. Habis sholat tarawih, silakan mampir di sini. Kita tutup jam 10 malam. Kemudian juga kalau mau bertakjil, silahkan di sini juga. Monggo, kami nantikan dengan senang hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.